Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 25 di bulan Oktober ya, 2023, dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 1,48%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam Bitcoin ini tampaknya masih bisa dibilang sideways ya, masih menunggu pergerakan selanjutnya meskipun hijau tipis di 0,98% guys. Disusul oleh Ethereum tampaknya juga sama ya, naik tipis di 0,56%, masih mempertahankan harganya. Untuk BNB ada penurunan di 1,9%, XRP masih mempertahankan kenaikannya juga di 1,3%. Kemudian untuk Solana karena kemarin sudah cukup naiknya tinggi ya, jadi sekarang pasti sudah ada beberapa investor yang mengambil taking profit sehingga mengakibatkan penurunan di sekitar 4,6% hari ini guys. Tapi kalau kita lihat di sini ya, untuk perubahan yang terjadi dari altcoin tampaknya tidak jauh berbeda ya, dan pergerakannya rata-rata ada yang hijau ada yang merah, tapi sebagian besar kayaknya di sini merah ya, dengan perubahan antara 0 sampai 1% aja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan ataupun pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di sini ya. Kemarin memang naiknya cukup tinggi banget guys, bahkan tadi malam sempat menyentuh di $35.000, bahkan melebihinya guys. Ini keren banget kalau menurut saya, dan ini menunjukkan bahwa optimisme dari para investor untuk ETF spot Bitcoin ini memang sangat besar guys. Seandainya nanti untuk ETF Bitcoin spot ini benar-benar di ACC oleh SEC guys. Dan ada berita yang cukup menarik kemarin guys ya, setelah informasi yang kita sampaikan kemarin ya, kenapa Bitcoin ini naik, yaitu salah satunya listingan dari IBTC di websitenya DTCC ya, itu semalam sempat hilang guys ya, sekitar beberapa jam, dan ini membuat harga dari Bitcoin ini turun sekitar 5% guys dari puncak kemarin. Nah, untuk informasi lebih jelasnya kita langsung saja ke informasinya guys. Kita lansir dari harian CoinDesk ya. Diinformasikan bahwa Bitcoin ini sempat turun 3% setelah ETF BlackRock BTC ditarik dari situs DTCC guys. Penambahan IBTC pada hari Senin ke situs lembaga clearing DTCC merupakan faktor dalam pergerakan eksplosif Bitcoin yang lebih tinggi. Bitcoin dengan cepat turun lebih dari 3% dari posisi yang dekatnya ya di $35.000 pada Selasa pagi setelah ticker untuk ETF Bitcoin Spot BlackRock BLK yaitu IBTC dihapus dari situs web Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC guys. Kemunculan ticker di situs DTCC kemarin, benar atau salah, ini membuat investor berspekulasi tentang persetujuan yang akan segera terjadi untuk ETF Bitcoin Spot, sehingga menjadi faktor dalam kenaikan tajam Bitcoin dari area $30.000 menjadi lebih dari $35.000 guys. Data dari Chicago Mercantile Exchange atau CME menunjukkan bahwa minat terbuka untuk Bitcoin berjangka melonjak ke rekor tertinggi di $3,4 miliar pada hari Senin kemarin, menunjukkan minat yang semakin besar ya dari investor institusi. Bitcoin pada pemeriksaan terakhir diperdagangkan pada $33.600 ya, masih lebih tinggi dari 8% selama 24 jam terakhir guys. Dan untuk informasi yang terbaru ya guys ya, setelah adanya penghapusan IBTC seperti yang dilaporkan dari harian Blockworks di sini ya, bahwa IBTC dari BlackRock ini kembali masuk ke daftar DTCC setelah menghilang pada hari Selasa pagi tadi malam guys. Jadi IBTC awalnya muncul di situs web DTCC pada hari Senin, membuat Bitcoin ini menguat lagi. Dan kalau kita lihat guys di web resminya, kita bisa ya cek di sini di daftarnya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys ya. Jadi IBTC ini sudah ada lagi guys per video ini dibuat ya, dan memang semalam sempat ini hilang ya. Jadi setelah IBRN dan juga IBTD ini, IBTC-nya ini hilang guys. Dan itu membuat beberapa spekulasi ya, yang mengakibatkan Bitcoin sempat turun 5% guys, tapi sekarang udah naik lagi. Jadi IBTC awalnya muncul di situs web DTCC pada hari Senin, membuat Bitcoin ini menguat pada hari Senin ya, di mana Bitcoin sempat mencapai $35.000 sebelum turun lagi ya ke $33.000 guys. Investor kripto bermata elang yang ingin mendapatkan berita seputar ETF Bitcoin Spot pertama kali memperhatikan daftar tersebut. Kemudian analis Bloomberg Eric Balkunas mengomentari dari X mengatakan bahwa daftar BlackRock penting ya, karena BlackRock ini tidak hanya menjadi yang pertama mendaftar di DTCC, tapi juga memimpin biaya logistik ini guys, yaitu antara lain seeder dan juga ticker DTCC. Biasanya langkah-langkah ini diambil tepat sebelum peluncuran katanya guys. Setelah IBTC menghilang dari situs web DTCC kemarin ya, analis
Bloomberg, James Shepard berspekulasi bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menelepon BlackRock, guys. Ketika Blockworks menghubungi SEC dan BlackRock tentang status IBTC di situs web DTCC, keduanya ini menolak berkomentar ya. Jadi BlackRock mengatakan bahwa mereka masih berada dalam periode pembatasan pengajuan dari Badan Pengawas, dan setelah tindakan menghilang pada hari Selasa kemarin, Balkunas mengatakan bahwa dia tidak terlalu terkejut, guys. Scott Johnson dari Van Buren Capital pada hari Selasa sebelumnya memposting di X dengan mengatakan tidak yakin BlackRock menyadari beberapa dekat mereka akan diikuti melalui proses ini. Maksud saya mereka seharusnya sadar, guys, kata Scott Johnson ini. Jadi ya, dari beberapa kejadian kemarin sebelum IBTC ini listing di webnya DTCC, sempat kan ada Cointelegraph yang juga mengabarkan untuk ETF Bitcoin Spot yang di ACC oleh SEC ya, itu juga sempat mengakibatkan Bitcoin ini naik. Bahkan itu yang men-trigger awalnya, guys. Kemudian berlanjut isu tentang IBTC ini, dan Cointelegraph pun sudah mengkonfirmasi bahwa berita itu masih bisa dibilang adalah hoax dan mereka sudah minta maaf. Kemudian dengan kejadian yang barusan yaitu IBTC yang listing di web DTCC ini kemudian sempat juga hilang dari daftar tersebut, ini mengindikasikan seakan-akan ini para institusi besar ya, ini kayak mencoba suatu cara gitu ya untuk mengetahui kira-kira antusiasme dari investor itu seperti apa, guys. Jadi semacam percobaan atau try and error gitu ya, dan mereka ingin mengambil data kalau seandainya nanti Bitcoin Spot ETF ini benar-benar di ACC oleh SEC, mereka ingin bisa memprediksikan, guys, bagaimana efek ataupun potensi dari ETF Bitcoin Spot ini. Dan kalau menurut saya pribadi ya, tampaknya memang ya, ini aja masih belum fix ataupun informasinya ini masih bisa diperdebatkan. Efeknya aja udah segila ini, guys ya. Kenaikan Bitcoin dalam waktu 1 minggu aja sudah tembus 20% bahkan lebih ya. Dan ini membuktikan bahwa memang benar kemungkinan untuk kenaikan Bitcoin selanjutnya dengan adanya Bitcoin ETF Spot ini akan sangat signifikan sekali, guys. Apalagi didukung dengan adanya Bitcoin halving yang sebentar lagi akan segera diadakan, guys. Ini keren banget ya. Dan kalian wajib mengikuti perkembangan dari berita ini. Kalau kalian tidak sempat atau mungkin males mencari informasi, kalian stay tune aja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, guys. Oke? Dan kita lanjut ya untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Z Crypto. Diinformasikan bahwa rally dari XRP ini menjadi $1 ini terlihat saat pengacara kripto menyatakan kasus Ripple terhadap SEC sebagai taruhan tertinggi ya, ini telah berakhir, guys. Dimana di sini Jeremy Hogan, seorang mitra di firma hukum Hogan & Hogan, telah membagikan keyakinannya bahwa gugatan atas cryptocurrency XRP pada dasarnya telah berakhir setelah keputusan SEC untuk membatalkan tuduhan membantu dan bersekongkol terhadap para pemimpin puncak Ripple Labs setelah kalah dalam sebagian kasusnya melawan perusahaan blockchain sebelumnya, guys. Jadi menurut interpretasi pengacara Hogan, langkah ini menunjukkan bahwa persidangan yang dijadwalkan terhadap Brett Garlinghouse dan juga Chris Larsen dari Ripple ini tidak akan terjadi. SEC dan Ripple bagaimanapun ya harus bertemu dan berunding mengenai jadwal pengarahan sehubungan dengan satu-satunya masalah yang tertunda dalam kasus ini, yaitu solusi apa yang cocok untuk perusahaan yang berbasis di San Francisco ini untuk pelanggaran terkait penjualan institusional dari token XRP yang kemudian dapat menarik hukuman hingga $770 juta, guys. Hogan memperkirakan bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan akhir mungkin sekitar tahun depan. Namun ada kemungkinan Ripple dan SEC mencapai penyelesaian sebelum keputusan akhir dibuat, guys. Penting untuk dicatat ya bahwa SEC sebelumnya telah mengungkapkan rencana untuk mengajukan banding atas putusan ringkasan pengadilan tentang penjualan terprogram XRP, dan tawaran agensi untuk mengajukan banding Sela ditolak awal bulan ini. Dengan demikian, jika regulator masih ingin mengajukan banding, ia harus menunggu hingga tahap hukuman selesai. Hogan mencatat bahwa ada peluang yang sangat tipis sekitar 14,2% untuk keberhasilan SEC jika mengajukan banding terhadap Ripple. Ketika hukum dari Ripple dan SEC ini berlanjut ya, maka Hogan juga mengutip pengubah permainan eksternal lainnya, termasuk kemungkinan undang-undang Kongres atau perubahan rezim politik yang dapat sangat berdampak ya pada hasil dari gugatan terkenal ini, guys. Lebih lanjut ya, pengacara tersebut menyamakan peluang SEC memenangkan banding dengan tim NFL New York Jets yang memenangkan Super Bowl, dan peluang SEC untuk menang adalah sekitar 2,367%. Jadi
masih sama guys ya, kita tunggu aja kira-kira akhir dari drama SEC terhadap Ripple ini memang masih cukup menarik untuk diikuti karena efeknya juga pasti akan berimbas ke altcoin yang lain ya, bahkan juga sedikit banyak akan berpengaruh juga ya terhadap Bitcoin ini guys. Tapi kalau dengan melihat antusiasme ataupun sentimen positif dari Bitcoin belakangan ini, tampaknya efeknya tidak terlalu berpengaruh ya seandainya SRP ini mendapatkan kerugian guys. Oke, tapi kita tunggu aja perkembangannya nanti seperti apa guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lanjut dari harian Cointelegraph. Diinformasikan bahwa Vodafone kemudian Sumitomo ini bekerjasama dengan Chainlink untuk menjajaki jaringan dokumen perdagangan. Nah ini menarik ya. Jadi platform pialang aset digital Vodafone dan Sumitomo telah bekerjasama sejak bulan Mei dalam Proof of Concept ini guys. Vodafone Digital Asset Broker atau DAB telah bergabung dengan jaringan Chainlink sebagai operator node setelah menyelesaikan Proof of Concept dengan perusahaan perdagangan dan investasi Jepang yaitu Sumitomo untuk bertukar dokumen perdagangan lintas platform. Kedua perusahaan berharap dapat meningkatkan transfer dokumen dan pemrosesan transaksi keuangan dalam ekosistem perdagangan global senilai 32 triliun dolar. Ini kata Vodafone. Proof of Concept ini menggunakan Cross-Chain Interoperability Protocol atau CCIP dari jaringan Oracle Chainlink. DAB menyediakan keamanan dan interoperabilitas di seluruh perangkat IoT di tepi jaringan. Bukti konsep ini menunjukkan potensi perangkat Vodafone Internet of Things dan blockchain untuk menyediakan data untuk digunakan dalam kontrak dan aplikasi AI. Secara potensial, sebuah antarmuka tunggal dapat dibuat untuk mentransfer data dan token. Perusahaan telekomunikasi internasional Vodafone meluncurkan DAB ya pada Februari 2022 dan pertama kali menggunakannya dengan Mastercard dalam uji coba aplikasi di Inggris untuk membantu mengemudi kendaraan listrik menemukan dan membayar opsi pengisian daya terbalik. Vodafone bekerjasama dengan Sumitomo pada bulan Mei dan kedua perusahaan ini membentuk entitas baru di mana Vodafone memegang 80% saham dan Vodafone mengalihkan DAB serta kekayaan intelektual, kontrak, teknologi, dan perangkat lunak ke dalam bisnis baru tersebut guys. Kedua perusahaan juga berinvestasi bersama di Safaricom, Ethiopia. Vodafone DAB bermitra dengan perusahaan blockchain Aventus pada bulan Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan rantai pasokan di bidang penerbangan. CCIP diluncurkan di Arbitrum One Layer 2 Ethereum pada bulan September untuk meningkatkan penskalaannya. Dan CCIP juga bekerjasama dengan Australia and New Zealand Banking Group untuk menguji stablecoin dolar Australia pada bulan yang sama guys. Jadi memang ya, Chainlink ini suatu proyek kripto yang sangat potensial guys, dan sering saya bilang ya, dimana salah satu tujuannya yaitu ingin menggabungkan atau mengintegrasikan entitas dari on-chain dengan entitas yang ada di off-chain guys. Dan ini adalah salah satu realisasi dari project yang bisa dilakukan oleh protokol Chainlink ini guys. Ini keren banget ya. Jadi cukup menarik untuk mengikuti perkembangan dari Chainlink ini, dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Kita akan update lagi untuk perkembangan dari Bitcoin nanti. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.